Ta'isa abdud dinari wad dirhami wal qatifati wal khamisati in u'tiya radhiya. Celakalah wahai budak dinar, dirham, qatifah, khamisah, jika ia diberi ia ridha, tapi wa in lam yu'ta lam yarda. Namun jika ia tidak diberi maka ia tidak ridha kepada takdirnya Allah. Jadi ciri hamba dunia, ketika Allah memberikan keinginannya dia ridha kepada Allah, bersyukur alhamdulillah. Tapi ketika Allah tidak memberikan apa yang diinginkannya, kemudian dia akan putus asa, dia tidak ridha dengan takdirnya Allah Ta'ala. Maka perlu kita pahami bahwa iman kepada qada qadar memang disematkan pada urutan yang terakhir, akan tetapi justru itulah yang paling berat. Iman kepada Allah, meski kita secara kasat mata tidak melihat Allah secara kasat mata, tapi kita beriman kepada Allah, meyakini. Bahkan mungkin kalau ada orang yang mengejek Gusti Allah, pangeran kita, Tuhan kita, kita bisa marah, ya kan? Bahkan kita bisa membunuh orang tersebut. Iman kepada malaikat, kita yakin dengan para malaikat meski tak zahir tampak dengan mata. Iman kepada para nabi, meski kita tak pernah jumpa dengan baginda Nabi, kita tetap iman. Bahkan kalau ada yang menyinggung sedikit saja, meski dia orang Islam, langsung pasti diupayakan untuk dipersekusi atau bahkan ada upaya pembunuhan terhadapnya. Tapi iman yang terakhir tentang ketetapan Allah, khairuhu wa syarruhu minallah, hal yang baiknya, hal yang menurut kita tidak baiknya, itu dari Allah Ta'ala. Yang seringkali kita menganggap bahwa sesuatu baik atau buruknya itu tergantung dengan keinginan kita, atau ego kita, atau nafsu kita. Bahkan ada yang menurut Allah baik bagi kita, tapi kita menganggapnya buruk. Atau sebaliknya, ada sesuatu yang buruk sebetulnya bagi kita, tapi kita menganggapnya justru itu enak, baik, indah untuk kita. Karena kita memandang dan menimbang segala sesuatu dengan ego, dengan nafsu kita. Oleh karenanya, kenapa saya seringkali mengajak sebelum mengkaji tafsir ayat Qur'annya, hadis Rasulnya, kemudian penjelasan dan irsyadat para salafun as-salih, saya selalu mengajak kita berzikir dulu, bersolawat dulu, supaya kalbu kita lembut, ego kita dilemahkan terlebih dahulu. Karena sebanyak apapun ayat yang akan disampaikan, sebanyak apapun hadis Rasul yang disampaikan, seluas apapun penjabaran para ulama-ulama yang wali kelasnya, kalau kita kalbunya keras, am ala qulubin aqfaluha, jangan-jangan kalbu kita sudah terbelenggu, terkunci, sehingga sulit untuk bisa menerima nasihat. Bahkan andai Allah mengirimkan malaikat kepada kita, kalau hati kita sudah tertutup, kalbu kita sudah terbelenggu, niscaya tidak akan diterima wahyu yang dibawa oleh malaikat tersebut, ilham yang dibawa oleh malaikat tersebut. Apa kita bisa menerima pelajaran dari seorang ulama kalau ulama itu jadi nabi dan rasul dulu baru kita mau terima gitu? Sedangkan kenabian dan kerasulan sudah tertutup pintunya. Tidak ada zaman sekarang setelah Nabi Muhammad SAW orang yang diangkat, manusia setelah Nabi Muhammad SAW yang hidup setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tidak ada. Yang ada nabi yang lebih dulu lahir dari Nabi Muhammad, yang diberikan umur panjang saat ini, yang masih hidup, masih ada. Nabiullah Isa, Nabiullah Khadir, Nabiullah Ilyas, Nabiullah Idris. Ya memang masih hidup, tapi bukan orang yang lahir setelah Nabi Muhammad.
Bagi orang yang lahir setelah Nabi Muhammad, maka atau bahkan sezaman dengan Nabi Muhammad, tidak ada yang diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Oleh karenanya tidak mungkin kita menunggu para ulama diangkat dulu menjadi Rasul baru kita menerima nasihatnya. Tidak akan mungkin seperti itu kan. Lantas ketika Allah mendekatkan kita dengan para ulama, mendekatkan kita dengan kekasih-kekasihnya Allah, Allah masih tunjukkan di mana mursyid yang hak itu ada. Kita bisa menerima bimbingannya seperti Al-Qutbul Mutasarrif Sayyidina Sayyid Syekh Syarif Muhammad Hisham Al-Qabbani Al-Husaini qaddasallahu sirra. Ketika kita diberikan kemudahan untuk mencapai majelis ilmu, ketika Allah menganugerahkan kita diberikan orang tua yang baik, yang soleh, yang mengajak kita kepada keselamatan, mengajak kita untuk bisa selamat bukan hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Bukan sebagai orang tua yang hanya memberikan fasilitas kemewahan kepada anak-anaknya supaya anaknya itu terbuai dengan dunia. Bukan. Ketika kita diberikan orang tua yang terus membimbing kita sebagai anak-anaknya untuk bisa selamat dunia akhirat, maka jagalah, syukurilah. Ketika kita diberikan pasangan hidup yang mungkin menurut kita belum sempurna, tapi selama mereka masih menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah, juga selalu mengajak kepada kebaikan, saling mengajak kepada kebaikan satu sama lain, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada keselamatan dunia akhirat. Pertahankan. Karena apa? Jika sudah mengalami kehilangan selama-lamanya, maka hanya kepahitan yang akan kita rasakan. Ketika masih memiliki orang tua yang masih memberikan bimbingan yang terbaik, terindah, bimbingan dengan syariat, menasihati dengan benar, syukuri, jaga perasaan mereka, berbakti kepada mereka. Karena apa? Itu wali kita. Karena sudah hilang, andai sudah kehilangan, maka kepedihan yang tak berujung. Begitu pula ketika kita memiliki pasangan yang soleh maupun solehah, yang bisa menemani kita bukan hanya dalam suka dan duka, tapi menemani kita menuju ridho Allah, menuju keberkahan dan ketakwaan, keridhaan yang hakiki, keselamatan yang hakiki dunia wal akhirah. Maka syukurilah, karena jika sudah tiada selama-lamanya, sudah kehilangan, maka kita akan merasakan pedihnya yang tak berkesudahan. Begitu pula ketika kita diberikan oleh Allah seorang mursyid, seorang guru, pembimbing atau teman yang saling mengajak kepada kebaikan, kepada ridhonya Allah, pada keselamatan, pertahankan, jangan disia-siakan. Berkumpullah dengan baik dan bijak, jaga perasaan, saling menjaga satu sama lain. Niscaya kita akan termasuk ke dalam hamba-hamba yang pandai bersyukur. Ketika Allah masih memberikan kesempatan bekerja yang baik, jangan digunakan hasilnya untuk keburukan, berjudi, bermaksiat, atau bahkan mungkin ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mencari nafkah yang halal, kasab, kerja, usaha yang halal dan thayyiban, meski memang mungkin harus dengan effort yang luar biasa, tapi ketika Allah memberikan itu kesempatan bagi kita. Jangan justru kita ingin mencari dan mencari yang lebih lagi, tujuannya hanya untuk gaya hidup. Sebesar apapun penghasilanmu, jika untuk gaya hidup tidak akan cukup. Tapi sekecil apapun penghasilanmu, jika untuk bertahan hidup pasti akan cukup.